Hari ini kita kedatangan tamu lagi untuk review buku novel. Buku novel Girl in Pieces, Kathleen Glasgow. Nah, Sobuk Mania yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita akan review bersama Dek Joy terkait buku Kathleen Glasgow. Dek Joy gitu ya, ini kita sudah kedatangan tamu Sobuk Mania, Dek Joy atau Joylyn Naomi Charlotte Sibagariang gitu. Ini seneng banget nih Dek Joy join di Sobuk Mania di channel Sobuk Indonesia. Dek Joy lagi ada project apa nih kira-kira Dek Joy? Dek Joy ini kan baru tamat SMA nih ya informasinya, dan sekarang kira-kira lagi ngerjain project apa gitu Dek? Apalah gitu yang menghabiskan waktu gitu. Jadi kayak lumayan gabut aja, jadi gabut ya. Siap. tapi sekarang lagi ngedesain yearbook sih. Lagi desain yearbook buat kelas. Buat kelas. Dulu SMA di mana Dek Joy? Tamatan dari Di MDC, Masa Depan Cerah. Oh, Masa Depan Cerah. Siap. Oke Dek Joy, kita bahas bukunya tapi ngalir aja sih sebenarnya sih ya. Jadi sebenarnya kalau bicara Kathleen Glasgow ini kan author yang menurut aku agak berani gitu ya. Berani itu kenapa? Karena banyak ngambil sisi-sisi yang sebenarnya terjadi tapi tidak famous untuk dibahas gitu ya. Hari ini Dek Joy mau bahas buku Kathleen Glasgow yang Girl in Pieces ya. Nah, ini Sobuk Mania bisa lihat bukunya di sini ya, ilustrasi bukunya. Nah, Dek Joy, kenapa sih kira-kira memilih Girl in Pieces, Kathleen Glasgow ini untuk diceritakan ke Sobuk Mania, Dek? Jadi kayak yang tadi Bang Abinya juga udah bilang, kayak dia tuh kayak one of the authors yang berani ya. Yang berani. Terus dia tuh bukunya itu tentang something that I find interesting sama something that I'm into, yaitu mental health. Nah, jadi kayak mental health itu kan sekarang udah mulai kayak dibicarain di dunia ya. Tapi kalau misalnya dulu-dulu itu kan, apalagi di Indonesia itu masih agak tabu gitu loh buat diomongin. Nah, itu maksudnya gitu. masih agak tabu. Jadi itu yang menarik. Kemudian Dek? Terus ya aku baca buku ini I think it was released itu 2016. Yes. Jadi itu pas aku masih SMP kelas 3 kalau nggak salah, jadi kelas 9 atau kayak SMA awal. Terus back then itu ya juga I didn't really know kayak things about mental health gitu loh. Jadi buku ini yang kayak opened my eyes to the realities in life tentang mental health, sama yang bikin kayak ngerubah pikiranku tentang kayak mental health jadi lebih aware gitu jadinya. Minimal pemahaman terkait mental health tadi ya Dek ya, aware ya, oke. Jadi terus aku juga nonton collab-nya Bang Abis sama yang Bang Mats. Terus ya. aku ngeliat kalau Bang Mats itu nge-review buku atau bawa buku tuh yang meaningful to him and he can relate to. Critical 11 kan. I know that. Jadi because it is experience-nya dia gitu ya, kok mirip banget gitu ya, deket banget gitu ya. Yes. Jadi seeing that, aku juga mau bawa buku yang I can relate to and I love very much. Dek Joy, ini kira-kira bisa nggak diceritakan secara singkat bukunya tentang apa, kemudian siapa tokoh utamanya, dan konflik apa yang terjadi gitu ya. Kira-kira bisa nggak diceritakan ke Sobuk Mania semuanya gitu. Jadi bukunya ini tentang satu cowok, namanya itu Charlotte Davis, nanti dia dipanggil Charlie in the book. Charlie. Charlie. Dia itu punya such a bad past. Jadi dia itu papanya itu committed suicide by drowning. Terus mamanya itu karena nggak tahan karena papanya meninggal, dia akhirnya abuse Charlie-nya. Terus at one point itu Charlie-nya itu udah nggak bisa tahan abuse-nya, akhirnya dia tuh mukul mamanya balik. Terus dia akhirnya diusir. Nah terus jadi kita tuh basically following her story selagi dia tuh udah diusir dari rumah. Jadi dia keluar masuk rumah sakit jiwa, psychiatric ward gitu untuk kayak better her mental health. Jadi dia kan nggak gila kan, dia cuma depressed aja gitu. Jadi she started self-harming by cutting. Terus
nanti dia diusir berulang-ulang kali dari rumah sakitnya karena dia nggak bisa bayar. Terus akhirnya dia sampai ketemu satu cowok ini namanya Frank. Terus Frank ini ngomong, kalau kamu mau tak kasih tempat tinggal atau makanan, you have to be a prostitute. Yang pasti dia nggak mau. Nah, jadi Kau harus akhirnya jadi pelacur, Okay. Terus dia kan nggak mau. Akhirnya dia pergi ke temannya ini juga punya masalah mental health. Terus ya we follow her story lah. Dia nanti kerja di sini, dia ketemu cowok, terus kita kira nanti dia bakal membaik, tapi ternyata nanti tambah parah lagi, terus tambah jatuh lagi gitu ya. Jadi memang benar ya, ini Sobuk Mania bahwasannya cerita tentang Charlie ini menarik. Kenapa menarik? Karena biasanya orang yang mental health itu gitu ya diceritakan tuh bagus-bagusnya, oh ini dari recovery. Tapi ini sangat detail ya Dek Joy ya. Dari dia awalnya tiba-tiba terbangun di rumah sakit ya, rumah sakit mental health ya. Kemudian di situ ada Luisa, ada Casper ya. Ada Jane juga teman-temannya gitu ya. Nah, thank you Dek Joy. Intinya sih memang ada upside down-nya lah. Sebenarnya kalau as a parent gitu ya, Dek Joy ya, aku ngebacanya sebenarnya antara sedih gitu ya, terus emosi juga gitu ya. Kenapa gitu ya bisa terjadi seperti ini? Kenapa nasibnya seperti itu gitu ya? Tapi tanpa mengurangi, karena ini bukan sesinya aku, ini sesinya Dek Joy. Nah, lanjutnya gini Joy, kan ini kan kira-kira dari buku ini menurut Joy momen apa atau bagian apa yang paling berkesan lah dari the whole story in this novel lah menurut Dek Joy? Kalau menurutku sebuku ini berkesan, I don't know why, karena kayak kalau pas kan biasanya kalau misalnya ada orang-orang kan beda kan kalau beli buku, kalau ada yang baca sinopsis belakangnya, ada yang kayak punya covernya cantik langsung beli gitu. Kalau aku biasanya aku nggak pernah mau baca belakang buku gitu loh, karena I think it spoils already gitu. Jadi yang biasanya benar. Gue setuju banget, Pak. Gue setuju banget. Yang biasanya aku cari kalau beli buku itu, kalau apalagi sekarang I don't know, tapi I prioritize growth gitu. Jadi aku sering nyarinya tuh reading levelnya. Jadi I try untuk kayak escalate reading level gitu loh. Nah, pas aku beli buku ini, aku udah kayak mulai baca buku yang kayak klasik sih, misalnya reading level itu udah sampai kayak 910. Nah, pas I bought this book, itu reading levelnya I search itu kayak grade 5, grade 3, 5 gitu loh. Grade 5. Nah, jadi pas aku baca, aku kayak, oh, I can read this in one sitting gitu. Nah, tapi pas I try to get through this book, itu kayak I couldn't get through it sampai kayak 5 hari, because kayak it's so nggak bisa diletakkan gitu ya. Iya, kayak baca buku itu kayak sangat susah gitu, kayak dipikir-pikir terus kayak oh my god, why is this happening gitu. Terus tapi kalau the moment that really stuck with me kayaknya pas agak endingnya ya. Jadi kayak di endingnya itu pas dia sama the guy itu namanya Riley West, itu love interestnya dia itu Riley-nya kan masuk ke penjara because of his drug addiction sama alcoholism. Nah, dia tuh masuk penjara, tapi dia ngomong ke prison guards-nya tuh, boleh nggak aku dilepasin satu malam to do a benefit concert. Nah, akhirnya dia dibolehin. Terus itu the first time that dia bakal ketemu Charlie after a few months gak ketemu gara-gara dia di penjara. Nah, the moment that really stuck with me itu pas Riley itu ngomong sesuatu sebelum dia nyanyi lagu yang dia bilang itu dia buat Charlie. Nah, kalau misalnya ini menurutku ya, kalau misalnya ini dibuat oleh author lain, mereka bakal antara get together atau bakal apalah in the end, something happily ever after. Sesuatu yang bahagia lah, happy ending. Nah, tapi kalau Kathleen Glasgow ini aku sukanya dia bikin itu an open end gitu. Jadi dia itu tuh kenapa kayak open end ini ya buat penasaran gitu ya. Jadi dia tuh kayak jadi dia tuh symbolizes Charlie itu kayak dia finally mikir kayak okay, I need to better myself. Not with him. Kayak gak harus with him gitu loh. Kayak I can be better not kayak without him. Jadi pas dia bahkan belum selesai nyanyinya tentang lagunya itu, Charlie-nya tuh udah pergi. Karena dia udah kayak okay, I got my closure. Sekarang itu waktuku untuk kayak better myself. Kayak with myself gitu loh. Jadi kayak gitu. Artinya dia punya confidence level without Riley, tanpa Riley juga. Sebenarnya dia bisa merecover
dirinya Iya. sendiri. Memang agak aneh sih itu endingnya. Beberapa concern review gitu ya yang ada di Amazon Kindle itu mengatakan ini endingnya confusing. Tapi sebenarnya aku sama kayak Dek Joy gitu ya. Ini endingnya justru dibuka gitu ya. Iya. Assumingnya orang itu dipermainkan boleh jadi, egonya dielus gitu loh. Tapi setuju ya, ini Sobok Mania dari 4.098 orang yang ngasih rating di Amazon itu nilainya 4,7 dan for me gitu ya, untuk aku angka di atas 4 itu worth it banget. Gitu. Nah, dari baca bukunya tadi semuanya itu ya kira-kira pesan apa yang bisa diambil lah Dek Joy untuk anak-anak seumuran Dek Joy lah, millennials banget nih ya, 17 tahun baru tamat SMA dan mau menghadapi kuliah lah. Kira-kira buku ini apa yang bisa diambil, Dek? Kalau morals juga banyak sih. Morals ya, oke. Moralsnya juga banyak. Okay. Jadi yang paling pertama menurutku yang paling sekarang lagi kayak booming-boomingnya itu tentang toxic relationship sih sekarang. Toxic relationship. Iya. Menurutku don't romanticize things that shouldn't be romanticized. Jadi itu keren banget itu ya. Nggak usah dibuat romantis lah. Kalian nggak romantis gitu. Keren ini, keren. Jadi salah satu yang aku suka banget dari buku ini, the fact that ini sebenarnya juga romance, tapi in the end romance is not the answer in this book. Gitu. Jadi memang the realities in life ya kadang-kadang kayak people suka bikin stigma di mana kayak kalau misalnya kamu depressed atau something, and then you meet the right person, then everything will go up from there. And I don't think it's right gitu loh, because kayak most of the time it doesn't work like that gitu. Jadi ya aku suka di buku ini dimana kayak dia itu hidupnya kayak rusak gitu, terus rusak banget cowok, lah ya, parents-nya broken home juga gitu ya. Iya, jadi aku sukanya dimana dia di titik terendah hidupnya itu dia ketemu cowok, and then karena because that stigma kita mikir habis sama cowoknya pasti nanti get better gitu loh. Tapi akhirnya authornya break our expectation by kayak gitu. Jadi ya aku sukanya itu sih, the fact that dia pada akhirnya kayak realize kayak she's on her own gitu loh. The only one that can save her itu ya herself gitu. Jadi kayak save yourself first, then you can try to save others gitu loh, kayak help save others. Terus yang kedua itu I think tentang codependency. Kayak I'm not a relationship master, tapi kayak I think I've read minimalnya secara teoritis kita pernah baca lah ya, relationship hubungan dengan siapa gitu. Oke, thank you. Lanjutkan deh. Jadi I think di sini kayak what the author is trying to say itu kayak codependency. Kalau sekarang itu kan people are trying to be independent, which is for me it's good gitu. Soalnya kayak in relationships di mana kayak you're dependent to your partner, di mana kamu sampai ngomong kayak I die without you, kayak things like that. I don't think kayak it's healthy gitu loh, karena kayak klise banget. Iya, jadi kayak I think apalagi in this era you need to feel complete with yourself first gitu loh, before you can feel complete with others. Jadi ya it shows that gitu, kayak awalnya dia so dependent on Riley karena kan dia self harm. Dia dependent on Riley to better her, terus Riley-nya juga dependent on her karena dia dealing with drug addiction, alcoholism. Jadi akhirnya dia dependentnya juga ke Charlie to make each other feel better gitu loh. Tapi kan ya you cannot do that lah. You need to have love for yourself first. You need to feel complete first gitu. Setuju banget gitu ya. Artinya kita harus mencintai diri kita sendiri gitu. Memang bagian gelapnya gitu ya, the dark side-nya dari novel ini gitu ya. Ada ibu-ibu di Amazon Kindle ngasih komen kayak gini. Aku nggak akan rekomendasi buku ini. Dia kasih bintang 1 gitu, kejam banget gitu ya. Karena gara-gara membaca buku ini ya, anakku yang 14 tahun itu jadi memotong urat nadinya, kata dia gitu kan. Artinya memang buku tentang self harm ini harusnya memang completely harus dibaca orang-orang yang minimalnya 17 tahun lah ya, supaya tidak ditiru yang aneh-aneh gitu. Nah itu deh. Itu the dark side-nya lah. Keren banget sih menurut aku. Oke, Dek Joy,
sekali lagi ini kan Kathleen Glasgow ini kan kayaknya menulis banyak buku ya, dan aku jujur baru baca buku ini gara-gara Dek Joy mau bahas ini gitu. Nah, dari buku Kathleen Glasgow yang lain ada nggak yang sudah Dek Joy baca gitu loh? Aku baca satu lagi yang Mm-mm. How to Make Friends in the Dark, itu Oke, aku itu the baru bisa most kapan. famous-nya juga Iya. ya. Uh-uh. Aku baca itu tapi I think I can relate to Girl in Pieces more lah. Kalau yang How to Make Friends with the Dark itu yang tentang satu cewek yang dia cuma punya keluarga itu ya mamanya doang yang paling Iya. dekat. Terus and then one day mereka had an argument, terus dia nggak tahu dan conversation itu gonna be her last with her mom, soalnya habis itu mamanya meninggal. Iya. Jadi it's basically kayak tentang cewek yang finding darkness lah. Darkness meaning anger, grief, loss, sadness gitu in her life and trying to deal with it gitu. Kalau menurutku sih pasti ada ya, cuma kan ya itu tadi karena belum kayak a lot of people open up about it di sini juga, itu bukan sesuatu yang ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dibuka gitu ya. Iya, nggak terlalu dibuka gitu. Jadi kayak ya takut lah sama siapa kalau misalnya mau speak up gitu kan. Ya tapi pasti ada lah. Pasti ada ya, Dek ya. Oke, Dek Joy, ini satu resum lagi kira-kira selain si Charlotte ya, si Charlie gitu ya, Charlie Davis, karakter mana yang Dek Joy suka gitu dari semua karakter? Ada Riley, ada Louisa, ada Casper juga, ada Jane gitu. Karakter mana yang kira-kira Dek Joy suka dan kenapa? Aku dari dulu kayak I don't know why, tapi I got a thing for broken people. Jadi aku suka Riley. I like the character a lot. Kayak Riley ya? Ya Riley. Kayak apa ya? Dia tuh kayak perfectly gambarin orang yang kayak not sober. Kayak he loves someone tapi nggak bisa love her fully karena he's not sober gitu loh. Terus he loves her but he hurts her. Kayak I like the character design pokoknya. Iya. Buku apa sih yang Dek Joy suka gitu ya? 3 atau 4 buku. Silakan Dek Joy. Selain banyak, pastinya banyak lah ya. Saya Girl in Pieces itu ya. Nanti bisa kita review lagi deh. Setelah 4-5 tayangan lagi nanti kita review lagi untuk collab bukunya lah. Silakan deh. Jadi mungkin yang pertama yang pasti I think ini mainstream banget, tapi mainstream Harry Potter. Ya, Harry Potter. Soalnya Harry Potter itu yang bikin aku suka banget buku in the first place. Itu yang bikin aku suka kayak the fiction world, kayak magic lalalala, itu yang bikin aku magical things get lah. Terus yang kedua itu Wuthering Heights by Emily Bronte. Itu one of the classics. Itu yang bikin aku fascinated with the idea of love, I think. Kayak and how people ternyata punya kayak pandangan yang berbeda-beda tentang love. Terus yang ketiga itu The Sorrows of Satan by Marie Corelli. Itu yang bikin aku kayak intrigued with people's minds and how people think gitu. Sorrow of Satan ya. Iya. Thank you deh. Ngomong-ngomong J.K. Rowling sebenarnya itu dia ada satu bukunya yang kemarin waktu tahun 2016 itu baru rilis tuh ya, kira-kira berapa bulan itu dibincangkan banyak orang gitu ya. Tapi orang nggak banyak beli gitu karena dia pakai pseudonym namanya Robert Galbraith ya. Kalau tahu itu kan bukunya tentang Cormoran Strike lah ya. Kalau ada Sir Arthur Conan Doyle itu kan punya Sherlock Holmes ya. Nah, J.K. Rowling itu sebenarnya ada nulis pakai nama pseudonym Robert Galbraith. Nah, itu kurang sukses 2 tahun 3 tahun awal, tapi belakangan famous banget. Nah, itu mungkin Dek Joy bisa aku sarankan baca, bagus banget itu sih. Itu thank you Dek Joy sekali lagi ya. Sobat Mania, nih Dek Joy ini suka banget bicara dengan Dek Joy karena memang luar biasa sudut pandang self harm girl dari sisinya anak muda gitu. Kalau dari sisi orang tua, even pura-pura udahlah nggak usah ada lah hal ini gitu ya. Ya kayak sebenarnya nggak usah ada lah gitu. Padahal sebenarnya secara nyata
self humble gitu ya, dia menyakiti dirinya sendiri untuk ngerilis endorfin supaya dia bahagia, itu ada gitu. Walau sebenarnya kita tahu lah ya bahwasanya itu sesuatu yang nggak benar gitu ya. Oke Dek Joy, terakhir satu atau dua kalimat untuk Sobuk Mania. Kira-kira apa pesannya Dek Joy? Silakan Dek Joy. Oh no. uh, Dari kacamatanya Dek Joy lah tentang buku ini atau everything that you love most lah, apa gitu ya. Lebih sering membaca deh kayaknya, soalnya kayak in books you will find things yang and you will kayak matanya bisa lebih kebuka, your mind will open more gitu, jadi kayak dia lebih tahu banyak hal, kamu dilatih juga untuk lebih berpikir tentang pandangan-pandangan yang berbeda dari orang-orang gitu, terus lebih knowledgeable, lebih mudah kalau ngomong sama orang juga jadinya, jadi read books more. Oke, siap. Thank you. Memang we books more itu artinya gini deh. Memang nggak banyak semua orang membaca. Kalau belajar itu kan ada VAQ ya, visual, kemudian auditory, ada kinestis ya. Dan ada banyak orang tuh visual membaca, ada juga yang ketika dia lari, jalan gitu ya, dia pakai audible book gitu ya kan, itu sudah banyak lah ya. Jadi memang banyak Dek Joy ya yang bertanya ke aku gitu ya. Kalau misalnya mendengarkan podcast, kemudian mendengarkan audible books itu termasuk membaca? Iya, karena knowledgeable yang Dek Joy bilang tadi, yang itu tetap ada. Sama satu hal yang memang aku sadari sekarang adalah ketika banyak membaca, kayak saran Dek Joy bilang tadi, kita lebih paham orang kira-kira gimana gitu. Jadi tidak sempit dunianya. Oke. Sekali lagi thank you Dek Joy diskusi ini gitu ya, nanti kita akan diskusi yang lain lagi nih, karena aku jujur to be honest suka gitu ya. Karena kalau bicaranya aku kemudian dengan orang-orang yang seumuran aku dan bicaranya non fiction book itu memang bagus gitu ya, tapi nggak banyak menarik tentang kehidupan yang bisa dipelajari. Agak egois ya. Oke Dek Joy, sekali lagi thank you semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan aku dan Dek Joy hari ini. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang mau komen ya silakan komen, nanti akan dibalas sama aku atau Dek Joy. Sekali lagi terima kasih. Aku Kang Review dan Dek Joy. Semuanya ciao.